Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai phrasal verb dan idiomatic expression. Jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah memposting beberapa phrasal verb dan idiomatic expression yang dapat Anda gunakan untuk speaking dalam bahasa Inggris. Oke, baik, kita akan membahas perbedaan kedua bentuk phrasal verb dan idiomatic expression ini. Pertama kita akan bahas apa itu phrasal verb. Mungkin ini salah satu bentuk yang sering kali Anda temui dalam speaking, ya, di mana native speaker sering menggunakan phrasal verb. Phrasal verb adalah frasa yang terdiri dari kombinasi antara verb, kata kerja, dengan adverb ataupun preposisi, dan juga mungkin nanti gabungan antara adverb dan preposisi. Dan biasanya makna dari kedua kata tersebut yang berupa frasa tersebut biasanya berbeda dengan apa yang dari makna konstituennya atau makna satu persatu dari kata tersebut. Ini untuk membentuk phrasal verb biasanya seperti yang dijelaskan tadi, Anda dapat menggunakan verb kemudian dapat menggunakan preposisi. Penggunaan phrasal verb ini sangat dominan dalam speaking dan Anda akan banyak temui bentuk phrasal verb ini di berbagai media, ya, baik media yang sifatnya lisan ya, ataupun nanti Anda menggunakan listening. Anda akan lihat banyak sekali ya, native speaker menggunakan phrasal verb ini. Ini contohnya ya. Fighting broke out among a group of 30 men. Ya. She has always looked down on me. Don't put me off. I'm trying to concentrate. The report spell out the need for more staff. Jadi ini yang diwarnai hitam ini adalah bentuk phrasal verb. Dan artinya biasanya ini agak berbeda dengan arti dari broke dan out. Jadi ketika digabung maka dia membentuk arti yang berbeda. Itulah dikatakan sebagai bentuk phrasal verb. Kemudian berbicara mengenai phrasal verb, maka khususnya dalam spelling Amerika, misalnya American spelling atau American accent, Anda akan melihat seringkali ada linking sounds namanya. Jadi linking sound di sini digunakan untuk menghubungkan antara satu dengan kata lainnya sehingga dia seperti fluent ya, tidak terpisah ya. Misalnya the terrorists try to blow up. Bukan blow up, tapi blow up. Jadi seolah-olah ada bunyi huruf W di sini ya. The terrorists try to blow up the railroad station. Ya. Di bentuk penggunaan bunyi ini disebut sebagai linking sounds. Ya. Ada banyak bentuk linking sounds. Ada yang bentuk present. Nanti Anda bisa temui seperti ini. Misalnya ya, ada turn on. Digabung menjadi turn on. Ya. Pull out digabung menjadi pull out seperti itu ya. Sedangkan untuk past tense-nya ini biasanya diganti dengan bunyi the ya. Turn on menjadi turned on seperti itu ya. Pulled on menjadi pulled on. Jadi bedanya ini antara present dan past tense. Kalau present kita gunakan bunyi n, turn on. Kalau ini turned on. Ya. Kalau ini pull out dengan L, kemudian ini dengan the, pulled out. Seperti itu. Oke, selain bentuk present dan past tense, ada juga nanti bentuk phrasal verb ini yang dipisah ya. Dia separable, bisa dipisah. Dan nanti ada juga yang tidak bisa dipisah. Ya. Ini contoh yang bisa dipisah. Jadi turn down bisa dipisah menjadi turn it down. Seperti itu ya. Turn it down. Sama tadi ini kita bisa tambahkan linking di sini ya. Turn it down. Bukan turn it down, tapi turn it down. Oke. Berikutnya selain ini juga Anda temui terkadang ada bentuk phrasal verb yang menggunakan lebih dari dua kata atau three word forms ya. Misalnya ada run out of ya. Jadi Anda bisa baca run out of menjadi run out of ya. Out of. Ya, bukan out of tapi out of. Atau
Come up with menjadi come up. Ya. Come up bukan come up. Come up with. Ya. Kemudian ada cut down on. Cut down on. Seperti itu ya. Bisa down on atau down on menjadi down on. Ya. Get rid of menjadi get rid of. Ya. Get rid of. Seperti itu. Oke, ini mengenai linking sounds. Jadi umumnya dalam speaking Anda akan temui penggunaan bunyi linking ini. Ini sangat penting sekali khususnya bagi Anda yang bermasalah dengan listening ya, karena terkadang-kadang ini akan membingungkan bagi mahasiswa ketika mendengarkan bunyi linking seperti ini. Oke, kita sudah bahas mengenai linking sounds. Kemudian kita akan bandingkan apa bedanya dengan idiom ya. Idiom, ya, dan mungkin juga nanti ada beberapa bentuk phrasal verb itu yang menjadi idiom. Ya. Idiom adalah kelompok kata yang terdiri dari kata tertentu dan mungkin juga dalam bentuk klausa yang memiliki makna yang tidak biasa. Ya. Berbeda dengan makna yang pembentuk katanya. Jadi maknanya jauh dari apa yang yang kata penyusunnya. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia mungkin kita sebut dengan istilah semacam figurative language ya, ada majas seperti itu ya. The cat is out of the bag ya. Contohnya ya. Kucing keluar dari plastik atau dari tas. Ini maksudnya bukan kucingnya yang keluar ya, tapi ini digunakan untuk ekspresi misalnya rahasianya terungkap. That's the way the cookie crumbles. Ya. Jadi ini untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi. Ya. Kemudian butterfly in my stomach. Ya. Bukan menyatakan bahwa ada kupu-kupu di perutnya, tapi menyatakan bahwa dia nervous. Seperti itu. Ya. Ini idiom. Ya. Idiom juga nanti Anda lihat ada beberapa bentuk idiom. Ada yang bentuk frasa, ada yang bentuk klausa. Ya. Yang bentuk frasa artinya dia hanya terdiri dari kata, ya 2 kata atau 3 kata. Kemudian yang klausa biasanya dia memiliki 2 kata dan terkadang dalam bentuk ada subjeknya, kemudian ada verbnya. Ya. Baik, contohnya ada yang phrase hot potatoes. Ya. I try to avoid discussing about the religion. It can be a hot potato. Ya. Ini maksudnya hot potato di sini bukan kentang panas ya. Difficult to deal with ya. Tidak bisa kita berhubungan dengannya. Berarti susahlah membahas tentang itu ya. Yang kedua ada on the same page. Artinya kita setuju dengan orang tersebut. Before we begin this discussion, sebelum kita mulai diskusi, I want to make sure that we are on the same page ya. Kita dalam pemahaman yang sama ya, atau kita memiliki pemahaman yang sama ya. In a nutshell, our traffic is rising, the customers are happy, and our revenue is still growing. In nutshell, our business is a success. Ya, in nutshell artinya in summary, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ada yang klausa, ya, the ball is in your court, ya, artinya your decision. Ya. I've done what I can, now the ball is in your court. Ya. Jadi ini giliran Anda, kira-kira seperti itu. Ya. Get your duck in a row, ya, getting organized, ya, artinya harus rapi, teratur. Ya. Don't judge a book by its cover. Ya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Anda mungkin sudah sangat paham dengan idiom ini. Ya. Don't cry over spilled milk. Ya. Jangan menyesali sesuatu yang tidak penting. Ya. My way or the highway. Ya. My way or the highway. Artinya follow me or leave. Ya. Jadi untuk menyatakan sesuatu pilihan biasanya ya ikut saja lah, kalau tidak ya pergi. Ya. It's not a rocket science. Ya. Itu katanya biasanya untuk menyatakan sesuatu yang tidak terlalu sulit atau it's not difficult. Ini ada beberapa lagi bentuk-bentuk yang bisa Anda pelajari ya, misalnya to cost a fortune, ya, to be very expensive, to have a high price. Ya. It cost me a fortune to have my car fixed. Ya. Saya menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki mobil. Ya. The best of both worlds. Ya. Untuk menyatakan bahwa ya menikmati keadaan ya, keadaan apapun ya. A situation in which you can enjoy the advantages and disadvantages of two different things at the same time. Ya.
She works in the city and lives in the country. So she gets the best of both worlds. Ya. Ada to see eye to eye, ya, to agree with someone. Ya. Ada out of this world, ya, untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa, extremely good. Ya. Your English pronunciation is just out of this world. Ya. Come rain and shine, ya, artinya bisa whatever happens. Ya. Come rain and shine, we will finish our report tomorrow. Ya, apapun yang terjadi, ya, kami akan menyelesaikan report besok. Ya. To get alive, ya. To get alive, change your lifestyle to do with more exciting dan sebagainya. Ada banyak sekali ini yang bisa Anda latih. Ya. Pie in the sky, ya, an idea or a plan that is unlikely to happen, sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi. Ya. To lift a finger, ya. To lift a finger, not to help someone to do something, usually because you are too lazy to do it. Yeah? He never lifts a finger to help me with my housework. Ya? Dia jadi tidak mau membantu saya sama sekali. Ya? Jadi kesimpulannya tadi dari dua topik ini kita belajar mengenai phrasal verb, kemudian kita juga belajar mengenai idioms. Dan these two expression is very important for us in speaking. If you use one of them or maybe both of them, it will flourish your language. It will flourish your speaking. So please try to find as many as possible phrasal verb and idioms and try to enact this to your speaking, and hopefully it will improve the quality of your speaking. And one other thing that you must highlight in your speaking is about linking. It helps you a lot regarding to your fluency. So fluency is not only about to speak fast, but to speak flawlessly. Okay, I think that's all for our topic today. So please learn the material I provide you in this class. And if you have any question regarding to idiom and phrasal verb, just let me know. And we'll discuss the other topic in the next meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.